Hola guys, di video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian apa-apa aja dokumen yang harus kalian siapkan buat apply visa UK. Oke deh, check it out. Nah, yang pertama yang harus kamu siapin adalah paspor yang masa berlakunya minimal 6 bulan saat keberangkatan plus paspor lama kamu. Nah, paspor lama ini gunanya buat apa? Buat track history perjalanan kamu gitu. Nah, tambahan lagi ya, kalau misalnya paspor lama kamu ini hilang atau ditarik imigrasi, kamu harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dengan alasan yang jelas. Nah, yang kedua itu adalah KTP, akte kelahiran, dan kartu keluarga yang ditranslate ke bahasa Inggris dengan menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Jadi, kan KTP, akte, dan kartu keluarga kita itu kan semuanya dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk upload dokumen nantinya itu kita harus upload juga hasil translate penerjemah tersumpah dari dokumen-dokumen ini gitu. Nah, kalau kemarin aku biaya translate-nya itu sekitar 150.000 per halaman. Jadi kamu bisa sesuaikan aja ya itu kira-kira berapa. Nah, kemudian kalau misalnya akte kelahiran kamu itu ternyata sudah bilingual, sudah ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya, maka itu tidak perlu diterjemahkan lagi ya. Jadi cukup KTP dan kartu keluarga saja. Dan ingat, harus diterjemahkan dengan penerjemah tersumpah yang sudah ada lisensinya, seperti itu. Next, yang ketiga itu ada surat referensi bank berbahasa Inggris, buku tabungan dan rekening koran atau bank statement selama 3 bulan terakhir. Nah, jadi kamu harus meminta surat referensi bank dari bank kamu yang menyatakan bahwa kamu adalah nasabah bank tersebut. Kemudian suratnya itu kamu harus minta dalam bahasa Inggris ya, jangan memakai yang bahasa Indonesia, harus ditranslate ke bahasa Inggris. Kemudian kamu juga bisa scan buku tabungan kamu dan rekening koran atau bank statement selama 3 bulan terakhir. Kalau misalnya pengalaman aku kemarin, di sini aku nyantuminnya nggak cuma 3 bulan guys, jadi aku nyantuminnya 6 bulan. Kenapa kayak gitu ya? Ya aku pengen mereka tuh supaya lebih percaya aja gitu ke aku, karena aku mencantumkan bahkan sampai 6 bulan yang menunjukkan effort atau usaha aku gitu loh buat benar-benar ngedapetin visa mereka gitu. Kalau misalnya kamu juga mau ikut caraku yang ini boleh banget, tapi kalau kamu ngerasa 3 bulan aja udah cukup juga it's okay. Nah, next itu ada tiket pesawat pulang pergi dan tempat penginapan. Nah, jadi aku saranin sebelum kamu apply, itu kamu harus punya dulu tiket pesawat pulang pergi dan tempat penginapan. Kalau misalnya kamu takut visanya ditolak, terus udah terlanjur beli tiket dan hangus, aku saranin kamu beli dummy tiket ya. Jadi kalau dummy tiket ini dia bisa di cancel dan aman banget untuk pengajuan visa, dan ketika dicek nanti juga dummy tiket ini itu real gitu loh, tiketnya itu real gitu. Nah, dan untuk tempat penginapannya, kalau bisa kamu juga harus punya kayak udah jelas gitu loh, kamu mau nginep di mana, kamu mau stay di mana. Kalau misalnya ini adalah liburan, berarti kamu harus coba booking hotel di UK yang mana itu bisa itu refundable gitu ya, yang bisa dapet refund gitu. Tapi kalau misalnya kamu tinggal di rumah teman atau rumah keluarga, itu bakal lebih aman. Tinggal kamu mencantumkan aja
alamat mereka, sertakan foto rumah mereka juga boleh, pokoknya selengkap-lengkapnya biar jelas gitu. Next ada surat keterangan kerja, kontrak kerja, surat keterangan izin usaha, slip gaji. Nah, buat kamu yang bekerja kantoran, yang atau bekerja di perusahaan atau di mana gitu, nah kamu harus melampirkan surat keterangan kerja yang menyatakan bahwa kamu adalah pekerja atau pegawai di tempat kerja kamu tersebut. Dan supaya lebih aman lagi, kamu juga harus mencantumkan kontrak kerja ya. Kemudian kalau misal dan slip gaji. Nah, slip gaji selama 3 bulan. Tapi kalau aku pribadi, kemarin aku mencantumkannya itu slip gaji selama 6 bulan. Sama seperti bank statement. Karena dari bank statement itulah nanti mereka akan melacak atau melihat bener nggak sih kita dapat gaji segitu, dan itu bener nggak sih masuk ke rekening kita, kayak gitu. Jadi kalau diusahakan jangan sampai ada pemasukan yang tiba-tiba itu banyak gitu. Kayak jangan sampai ada pemasukan uang yang biasanya dalam per bulan itu nggak kamu dapatkan gitu. Contohnya, misalnya kamu mempunyai gaji nih per bulan itu 2 juta. Kemudian tiba-tiba di bulan apa ada dana 50 juta atau 30 juta tiba-tiba masuk ke rekeningmu. Nah, itu bakal dicurigai gitu. Jadi dijaga aja rekeningnya jangan sampai ada pemasukan yang tiba-tiba besar gitu, karena itu dianggap mencurigakan sama mereka. Oh iya, kalau misalnya kamu punya usaha sendiri, kayak punya toko sendiri gitu, kamu juga harus melampirkan surat keterangan izin usaha yang menyatakan bahwa kamu adalah pemilik toko tersebut. Untuk contohnya kamu bisa cari di Google ya, seperti apa. Karena kalau aku pribadi, karena aku itu adalah guru, jadi aku melampirkannya surat keterangan kerja dan slip gaji kayak gitu. Nah, ini tips ya buat kamu yang bekerja di suatu perusahaan, kamu juga kalau menurutku sih harus juga ya, harus menambahkan surat leave permit atau surat izin pergi atau surat cuti lah, izin cuti dari perusahaanmu. Dan dalam surat itu juga harus dinyatakan bahwa kamu akan kembali bekerja atau kamu harus kembali bekerja pada tanggal sekian-sekian gitu. Jadi surat ini akan memperkuat alasan kamu untuk kembali ke Indonesia dari UK. Karena sejauh yang aku pelajari kemarin itu, mereka itu pengen kita itu benar-benar jelas kapan pergi dan kapan kapan datang ke UK dan kapan kita meninggalkan UK dan balik ke negara asal. Oke, jadi intinya di sini kamu harus menyiapkan dokumen-dokumen yang akan memperkuat alasan kamu untuk kembali ke Indonesia dan tidak akan menetap di sana. Kecuali kalau misalnya tujuan kamu lain ya, kayak untuk kuliah atau lain-lain, ya itu menyesuaikan. Tapi kalau untuk liburan itu harus kamu perkuat dokumennya harus kuat ya, yang menyatakan bahwa kamu akan kembali ke Indonesia. Next ada surat sponsor dan bukti hubunganmu dengan sponsor. Jadi misalnya nih kamu punya kamu kesana liburan, terus di sana kamu punya teman atau punya keluarga. Nah, keluarga dan temanmu inilah yang menjadi sponsor kamu. Jadi mereka harus buat surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka menerima kamu di UK pada tanggal segini gitu. Untuk surat sponsor yang dari teman atau keluarga ini, maaf banget aku kurang tahu juga ya detailnya gimana. Kalian bisa cari
contohnya di Google mungkin atau di video YouTube yang lain khusus untuk yang ini. Tapi kalau misalnya kalian pergi ke UK karena diundang oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan, entah itu dalam rangka bisnis atau lain-lain, nah, kamu bisa minta ke perusahaan tersebut untuk mengeluarkan surat sponsor yang menyatakan bahwa mereka bersedia menanggung kamu selama perjalanan kamu di UK. Dan satu lagi, kamu juga harus punya bukti hubunganmu dengan sponsor. Kalau misalnya sponsormu tadi itu adalah teman atau keluarga, kamu tinggal minta aja foto foto mereka atau foto kamu dan mereka ketika melakukan misalnya video call nih. Kalau dari video-video yang pernah aku tonton itu katanya sih seperti itu. Jadi bahkan sampai seperti itu gitu untuk membuktikan adanya hubungan antara kamu dan sponsormu gitu. Tapi kalau misalnya sponsormu ini perusahaan, nah kamu harus membuktikan apa hubunganmu sama sponsormu ini, apakah rekan kerja atau apa. Kalau misalnya iya, harus dibuktikan dengan mungkin ada kontrak kerja atau surat-surat lainnya kayak gitu. Nah, next itu ada itinerary lengkap kamu yang berisi kegiatan kamu selama di UK plus perkiraan biaya perjalanan. Nah, jadi tuh contohnya tuh gini, kamu bikin list gitu, kayak misalkan kapan, hari tanggal kapan kamu pergi dari Indonesia menuju ke sana, kemudian begitu sampai kamu mau kemana, kamu mau traveling kemana aja gitu kan, dan di situ kamu rinci juga biayanya tuh berapa. Kayak misalnya kamu naik pesawat nih dari Indonesia ke UK, itu kamu bayarnya berapa kayak gitu. Terus kamu selama di UK kamu menggunakan transportasi apa, misalnya kamu mau naik bus atau naik train, itu kamu kira-kira berapa. Nah, untuk perkiraan harga train dan bus di UK kamu bisa pakai Citymapper ya. Nanti aku cantumin linknya ya di deskripsi. Itu Citymapper tuh kayak aplikasi kayak mirip-mirip Gojek gitu. Cuman di situ dia kita bisa tahu gitu loh. Bukan Gojek sih, kayaknya kayak lebih kayak Maps gitu ya, kayak Google Maps gitu. Di situ dia bakal ngasih tahu kita jarak dari tempat ini ke tempat ini berapa, terus kita bisa naik apa aja, terus harga transportnya itu berapa aja kayak gitu. Itu bagus banget sih Citymapper. Jadi dari situ kamu bisa tahu, kamu bisa kira-kira harganya berapa. Misalkan nih kayak aku kemarin, aku reka-reka kalau dari Citymapper itu, contoh aja nih ya, dari Hotel X ke stasiun King's Cross gitu, itu naik kereta itu bisa 2,75 pound sterling, kalau naik bus cuma 1,75 pound sterling gitu. Nah, jadi kamu pilih aja kamu mau naik kereta apa mau naik bus, tinggal kamu tulis di situ. Nah, terus nanti kamu total gitu. Dan jangan lupa juga sisipkan biaya tak terduga. Terserah kamu biaya tak terduganya berapa, tapi kalau bisa sih selama 1 hari di UK itu kamu coba hitung kira-kira pengeluarannya berapa. Kalau yang aku cari di Google sih, itu 1 hari turis di UK itu rata-rata bisa menghabiskan sekitar 135 pound sterling, atau kalau misalnya bisa lebih menghemat itu sekitar 55 pound sterling sehari. Nah, kamu tinggal konversi aja ke rupiahnya. Nah,
Terus, setelah kamu membuat itinerary dengan rincian biaya perjalanan kamu, jangan lupa pastiin juga rincian biaya yang kamu tulis di itinerary ini sama persis dengan yang kamu tulis di form. Nah, nanti di form itu kan seperti yang udah aku share di video sebelumnya, itu bakal nanyain kira-kira berapa banyak uang yang akan kamu habiskan di UK gitu kan. Nah, itu harus sesuai sama itinerary yang udah kamu buat. Jadi berarti kamu buat itinerary-nya dulu, kamu siapin dulu dokumen semuanya, baru kamu ngisi form. Itu lebih aman ya. Misalnya total yang udah kamu reka-reka nih di itinerary itu sekitar 5 juta gitu atau 8 juta. Nah, ya udah berarti di formnya juga harus 8 juta, nggak boleh kurang dari itu gitu atau lebih dari itu. Pokoknya harus sama kayak itinerary ya. Dan usahain juga ketika kamu cetak rekening koran, uang yang ada dalam rekeningmu itu mencukupi. Jadi kurang lebih pokoknya mencukupi sesuai dengan yang udah kamu rincikan gitu sih. Kalau kan banyak tuh yang bilang katanya harus 50 juta ya di rekeningnya. Ya enggak juga, karena kalau menurutku sih itu sesuai dengan kebutuhan kita di sana. Mereka tuh pengen tahu kita tuh mampu nggak untuk membiayai kebutuhan kita sendiri di UK. Makanya kita harus membuat itinerary yang jelas supaya mereka juga percaya kalau kita mampu dan kita nggak bakalan macem-macem lah di sana kayak gitu. Oke, next ada surat undangan dan agenda kegiatan kamu selama di UK dari sponsor jika kamu menghadiri undangan untuk rapat, conference, dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu bukti buat sponsor kamu ya. Jadi mereka harus, kalau misalkan mereka memang mengundang kamu untuk menghadiri conference atau lainnya, mereka harus ngasih agenda kegiatan apa aja yang akan mereka buat di sana yang kamu nanti akan ikut di dalamnya kayak gitu, biar lebih jelas aja gitu. Next ada vaksin EU certificate. Jadi kan kalau misalkan kalian udah vaksin kemarin, itu kan ada sertifikatnya. Nah, itu kalian tinggal rubah aja formatnya ke bentuk EU yang buat Europe. Di aplikasinya ada kok, nanti kalian bisa lihat caranya di Google ya. Oke, next, bagi kalian yang sudah menikah, maka kalian juga wajib menyertakan buku nikah untuk persyaratan. Nah, bagi yang belum, ya udah berarti nggak usah ya. Nah, yang terakhir ini adalah asuransi. Nah, asuransi ini sebenarnya nggak wajib, tapi kalau misalkan kamu punya, ya bagus aja sih untuk menunjang dokumen-dokumen kamu gitu ya. Oke, next, ini aku kasih kalian pengelompokan kategori dokumen visa UK untuk diupload ya, biar kalian nggak bingung-bingung lagi dokumen yang ini harus upload kemana gitu. Oke, check it out. Nah, tambahan lagi ya guys, pastikan semua dokumen itu berbahasa Inggris ya. Entah itu slip gaji kamu, terus surat keterangan kerja kamu, surat izin cuti kamu, terus pokoknya semuanya itu harus dalam bahasa Inggris. Jangan pakai bahasa Indonesia guys, karena bakal ditolak nanti. Terus semua dokumen yang diupload itu harus asli dan di-scan berwarna menggunakan format kertas A4. Nah, aku saranin banget buat
scan dokumennya tuh pakai scan, maksudnya pakai dokumen yang asli supaya lebih jelas gitu. Kalau misalnya kamu scan-nya pakai dokumen hasil fotokopi, takutnya agak buram dan nggak jelas, jadi nggak kebaca sama mereka gitu ya. Oke deh, sekian guys. Kalau misalnya kan punya pertanyaan, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti aku bakal bantu sebisa aku dan sepengalaman aku gimana gitu. Oke, bye-bye.